Selamat siang, perkenalkan nama saya Ida Ayu Agung Widnyani dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 050831718. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan pada dasarnya bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana negara, telah membawa sejumlah konsekuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Namun, dalam prakteknya, efisiensi anggaran seringkali diwujudkan dalam bentuk pemangkasan ataupun pengurangan alokasi dana pendidikan yang berdampak langsung pada berbagai program dan layanan pendidikan. 1. Dampak negatif efisiensi anggaran pada pendidikan. 1. Penurunan kualitas pendidikan, di mana pemotongan anggaran dapat menyebabkan berkurangnya dana untuk program-program penting seperti beasiswa, tunjangan guru, dan peningkatan fasilitas sekolah. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan. 2. Bertambahnya bantuan angka putus sekolah, di mana pengurangan dana pendidikan seperti Indonesia Pintar, PIP, dan KIP kuliah berisiko membuat siswa kurang mampu, sulit melanjutkan pendidikan, sehingga angka putus sekolah meningkat. 3. Memperkuat akses pendidikan, di mana efisiensi yang tidak tepat sasaran dapat memperlebar kesenjangan sosial ekonomi karena kelompok kurang mampu menghadapi hambatan biaya pendidikan yang lebih tinggi, termasuk potensi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri. 4. Penurunan kesejahteraan tenaga pendidik, di mana pemotongan tunjangan guru dan dosen, terutama bagi tenaga honorer, dapat menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran yang pada akhirnya mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. 5. Risiko pengurangan program penelitian dan pengembangan, di mana dana untuk penelitian dan pengembangan pendidikan berpotensi berkurang, sehingga menghambat kemajuan kualitas penelitian dan inovasi pendidikan. 2. Dampak positif upaya efisiensi yang tepat sasaran. 1. Optimalisasi distribusi anggaran, di mana efisiensi anggaran tidak selalu berarti pemotongan nominal, tetapi lebih pada perbaikan sistem distribusi dana agar tidak membuang percuma, misalnya dengan memperbaiki mekanisme beasiswa KIP kuliah dan PIP sehingga tepat sasaran. 2. Prioritas program pemeliharaan. Pemerintah tetap menjaga alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, memastikan program-program utama seperti beasiswa, izin guru, dan bantuan pendidikan tetap berjalan. 3. Penggunaan teknologi untuk efisiensi, di mana digitalisasi pendidikan dapat mengurangi biaya operasional, memperluas akses sumber belajar online, dan menghemat penggunaan bahan cetak, sehingga efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas. 4. Kolaborasi dengan sektor swasta. Menggalang sinergi dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pendidikan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. 5. Transparansi dan akuntabilitas, di mana penguatan tata kelola anggaran agar penggunaan dana pendidikan lebih transparan dan akuntabel dengan menghindari pemborosan dan korupsi. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas dan akses pendidikan. Pengalihan anggaran agar tidak tepat dapat menimbulkan dampak serius seperti menurunnya kualitas pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, dan ketimpangan akses. Namun, dengan perbaikan distribusi dana, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi yang baik, efisiensi anggaran dapat membantu mengoptimalkan sumber daya pendidikan demi masa depan generasi muda Indonesia. Demikianlah penjelasan singkat mengenai dampak efisiensi efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Terima kasih.